Yo 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 yo, balik lagi sama gue Feribit di Kumpul Komunitas. Tempatnya orang kreatif berkumpul di sini. Ya guys, hari ini gue kedatangan pendekar. Dia ini pendek dan kekar. Wah, salah satu orang yang berpengaruh dalam dunia film. Mereka ini founder dari Java Stunt Team. Orang-orang hebat di belakang layar, yang mana di balik kesuksesan seorang aktor ada mereka. Kita sambut Kang Denny dan Abah. Halo. Abah, Kang Denny, hatur nuhun pisan udah datang di podcast kita. Sehat? Alhamdulillah. Hatur nuhun. Terima kasih. Java Stunt Team. Iya, Java Stunt. Awalnya gimana sih bikin ini tuh? Bikin apa tuh? Bikin Java Stunt Team. Iya. Jadi awalnya itu kita bikin Java Stunt Team itu nggak kepikiran sama sekali buat bikin Java Stunt Team ya. Jadi di awalnya itu kita punya nama itu bukan Java tapi Jakarta Stunt Team. Itu perkumpulan orang-orang di bidang stunt yang sama-sama suka action. Itu kita bikin komunitas Jakarta Stunt Team dulu. Tahun 2007 di Ancol pertama kali ada itu. Nah kesininya ngembangin sayap makin lebar lagi, namanya kita ganti jadi Java, karena menurut saya Java itu mungkin lebih kayak ke pulau Jawa gitu, jadi di situ cakupannya luas banyak gitu. Nah itu sama juga kita tempat kumpul orang-orang yang mempunyai satu misi untuk di bidang action terutama gitu. Jadi terbentuklah Java Stunt Team ini, digawangi saya sendiri, dan sekarang alhamdulillah Java Stunt Team ini udah menjadi satu perusahaan PT, yaitu PT Laga Abadi Jaya namanya. Wow. Itu. Kang Denny sendiri join di Java Stunt Team ini dari kapan, Kang? Kalau saya sih belum terlalu lama ya, sekitar 2 tahunan ya, Pak. 2 tahun terakhir ini. 2 tahun Justru terakhir ini baru awal mula terbentuk nama Java Uh-huh. barengan kita nama Mang Den. Oh, Di tahun 2018 ya, 2018 baru gabung untuk di Javanya gitu. sebelumnya waktu Jakarta Kang Denny juga join? belum. Oh, Saya belum. waktu itu masih berkelana. Oh. Berkelana, mencari jati diri. Jadi kayak lagu ini ya, kayak lagunya Roma Irama ya. Wah, Haji, berkelana. Nah, Kang, gini. Ini kan salah satu pekerjaan yang taruhannya nyawa. Iya. Iya kan? Stuntman itu bukan pekerjaan orang biasa. Jadi Betul. Kang Denny dan Abah ini kenapa memilih pekerjaan ini sih? Kalau saya pribadi hobi ya. Hobi karena dari kecil saya dididik bela diri sama orang tua gitu ya, dan basicnya silat, dan emang itu turun temurun juga dan jadi satu tradisi keluarga sih sebetulnya kalau untuk di saya. Sampai sekarang ke anak saya pun saya didik untuk di silat juga gitu. Sampai sekarang makin seneng ya akhirnya makin melebar, makin meluas. Saya pengen mempelajari tentang stunt itu apa sih sebenarnya gitu. Nah di situ barulah kita terjun benar-benar untuk di stuntnya itu gitu. Ya sekedar hobi sih sebenarnya, hobi yang terbayarkan gitu. Kalau Kang Denny kenapa, Kang? Kalau saya sih sebetulnya basicnya bukan stunt sih dulunya. Kalau saya sih lebih ke dulu pemain sih sebetulnya. Oh, Aktor. iya. Zaman-zaman serius? ya, zaman-zaman film-film kolosal. Itu tahun berapa, Kang? Itu tahun 2005. Zamannya Sampai- saya masih 2005 tuh masih SD, Kang. Nggak ada SMP, SD mau ke SMP. Nah itu filmnya apa aja yang pernah dimainin Kang Denny? Dulu itu Jaka Umbaran, Wow. Jaka Tingkir yang pernah saya main, terus Nyi Blorong, ya banyak juga sih lumayan. Jadi Kang nih pemain? Iya dulunya Wow, pemain sih gagah awal-awal ya. ya. Masya Allah. Pokoknya ganteng kan. Dulu sebagai apa Kang Denny?
Dulu yang masih saya ingat Jaka Umbaran, saya peran antagonis di situ Kelabang Setan yang paling saya ingat. Kelabang Setan. Oh, dengan make up ya waktu itu ya, Iya, dengan make up dan make up dan kostum ya. gitu. Sama Abah main atau beda film? Beda. Kalau saya awal mula di stan itu justru di live show, di stunt show. Di stunt show itu awal mula itu 2008. Itu ada Police Academy, itu yang ngadain dari Mirage Entertain dari US. Saya gabung di situ, kebetulan saya kepilih untuk bawa mobil, twill apa segala macam, precision driving di Wow. situ semua. Dan akhirnya sampai mereka ngadain show perform di Ancol terus, license dari kayak Indiana Jones dari Amerika apa segala macam, X-Men di situ di Ancol. Saya berkecimpung di situ di live show-nya, di teaternya gitu. Hebat Di ya. situ. Wow. Gue gak kebayang sih kayak gini Kang. Abah, ketika lu beradegan, ya kan, pasti kan resikonya tuh banyak ya. Pernah gak sih Kang Denny sama Abah cedera atau insiden apa gitu? Coba dulu nih, Bang. Ya kalau cedera sih kadang-kadang kita suka ngalamin juga cedera mah. Cuman ya alhamdulillah lah nggak terlalu parah kalau saya ya. Karena saya kan ya bukan di stan sih, lebih ke itu dulu, ke main gitu. Jadi kalau adegan yang berbahaya yang ini justru saya yang di stuntman. Alright. jadi oh gitu ya. Jadi aman ya, aman. Kalau Abah Nah, gimana? kalau saya sendiri ya alhamdulillah sih ya. Untuk tingkat resiko kecelakaan gitu ya, kita nggak pernah tahu sebesar apa dan bagaimana, tergantung kita di lapangan juga seperti apa dan bagaimana juga gitu. Tapi kalau untuk masalah kecelakaan itu nggak pernah ada yang tahu, gitu kan, nggak pernah ada yang tahu, dan kita sendiri pun nggak pernah pengen ada suatu kejadian ataupun insiden lagi ngelakuin adegan gitu kan, kita nggak mau. Tapi ya kembali lagi faktor alam itu nggak bisa dipungkiri ya, entah itu kelalaian manusia ataupun apapun itu pasti ada aja sih gitu. Tapi kita coba untuk meminimalisir tingkat kecelakaan itu, dan alhamdulillah sih sampai saat ini bukan kecelakaan ya, insiden ataupun lagi adegan kayak begitu tuh pernah ngalamin beberapa kali lah, pernah ngalamin sampai dijahit terus patah tulang sampai copot, itu pernah ngalamin, Wow. pernah ngalamin. Ini Abah nih, film apa aja Bah yang pernah dimainin dan insiden? Ada beberapa film layar lebar yang ini sampai sekarang ada bekasnya. Aha. Ini 9 jahitan, terus ini copot keluar Waduh. sampai direposisi, terus ini juga patah sampai leher juga. Ini pas begitu lagi salto nyungsep. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang nggak mau salto lagi. Oh. Jadi ya udah lumayan sih gitu. Tapi apa positifnya dari situ kita jadi tahu bahwa kayak begini tuh nggak boleh, kayak begini tuh akan bahaya untuk regenerasi berikutnya. Kita jangan, kalau kayak begini tuh apa namanya, jangan dilakuin karena kita udah pernah ngelakuin. Jadi kita bisa ngasih tahu untuk junior ataupun apa regenerasi kita berikutnya gitu. Film apa aja Bah? Di Target, di Buffalo Boys, terus di Valentine, terus di banyak sih. Di Buffalo banyak. Boys main. Buffalo Boys kebetulan saya jadi tim koreo, Aha. stand utility sama stand double juga. Saya punya teman tuh Gitu. dari Ceko namanya Daniel Adnan. Ya itu pemeran Yang tinggi. Dross. Ini teman Itu. kita tuh. Ya Itu lumayan ya. tinggi lah, segini gue lah. Saya Dross. Ingat kita lagi workshop kita di Kemang barengan Iya. mereka tuh. Nah gini, Dross. dalam perjalanan kan resikonya udah pernah ngerasain. Sebenarnya kalau buat teman-teman sendiri akhirnya menemukan bahasanya orang tua ya atau coach gitu, yang akhirnya sekarang udah berpengalaman banget nih. Nah, hampir beberapa adegan gue pernah juga lihat ini kayak bunuh diri kayak gitu ya. Kayak loncat dari lantai 25. Dulu gue mikirnya pakai green screen, ternyata real gitu. Terus juga ternyata orang Indonesia itu hebat-hebat. Di stuntman juga. Cuman memang kayaknya image-nya masih begitu ya. Stuntman iya gak sih? Lu setuju gak sih kalau gue bilang image-nya masih gak terlalu bagus dibanding di luar negeri, di Indonesia? Setuju gak sih? Iya sih, setuju banget.
Maksudnya bukan image-nya yang kurang bagus ya. Mungkin kayak lebih dilupakan. Mungkin lebih dilupakan ya gitu. Dilupakannya dalam artian kata banyak orang memandang sebelah mata ke stan. Terutama di kita ya gitu, di kita banyak memandang sebelah mata karena mungkin apa ya? Nggak tahu ya, kalau untuk di kita itu mungkin belum menjadi satu industri yang eh, industri di entertain yang bener-bener ngebutuhin itu gitu. Padahal di luar sana itu emang bener-bener si stan ini menjadi suatu kebutuhan banget. Kalau untuk berbicara film action ya, ataupun yang berhubungan dengan action apapun itu gitu. Tapi kalau di kita kayaknya udah begini aja lah. Nah, Ya, ya. gitu-gitu tuh mungkin ya menurut saya tuh kurang edukasi kali ya. Jadi ya sebenarnya kita juga pengen mengedukasi bahwa stan itu bukan siap untuk celaka, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Ataupun stan itu siap mati, enggak. Justru ya, bahkan kalau misalkan boleh saya bilang, kenapa harus ada stuntman, justru biar tidak ada kecelakaan ataupun biar tidak ada cedera ataupun yang merugikan produksinya, kalau menurut saya gitu. Itu penting banget sih kalau stuntman di industri film kita ya, terutama di action gitu. Oke, sebelum lanjut kita ngopi dulu nih. Nih Siap. ada produk teman gua namanya Roy Royce. Oh yes, iya. Silakan ambil. Boleh. Silakan. Ini apa nih? Ini Roy Roy Royce Royce. ini Cold brew tea. minuman terbaru sih Oh, dari nitrogen infused. Wah iya, jadi Keren nih. ini keren sih. Ini produk Indonesia. Ini Roy Royce nih kawan gua punya namanya Nino. Kita cobain yuk. Boleh. Cobain. Kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, jos ya. Seger loh. Mantap, Asli mantap seger. nih rasanya. Tapi ini kalau dingin keren banget loh. Ya, tadi ini udah dingin kelamaan di bukan studio. keren jadi- ya, apa ya? Asli keren. Ini ada ininya apa? Seger. Cobain dah ntar. Mantap ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, ini habis ngopi makin mantap nih. Makin ces nih. Nih, kita nanya aktornya beneran nih di sebelah lu nih. Di sebelah Abah nih. Bener nggak Abah kayak gitu? Lu kan pernah main nih, Bah. Abah siapa? Kang Denny nih. Iya. Kang Denny pernah main jadi aktor. Mm-mm. Lalu di stuntman. Bang bener suka ngelupain stuntman. Apa Kalau gimana? buat saya sih nggak begitu sih. Kalau saya pribadi ya lebih menghargai lah seorang stuntman, karena pemain itu kadang-kadang bisa dibikin bagus ya karena seorang stunt gitu. Jadi saya klarifikasi lagi ya. Saya klarifikasi bukan seluruh jajaran entertain atau produksi itu melupakan. Kita garis bawahi hanya misalkan ya beberapa lah gitu kan. Tidak semua gitu, tidak semua. Tapi ya kebanyakan gitu kan, kebanyakan. Iya, gitu. kebanyakan. belum apa ya, kembali lagi ke personalnya kan, personalnya Iya. masing-masing gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini, sampai sejauh ini untuk saya pribadi dan Javastan sangat-sangat diapresiasi oleh PH-PH, alhamdulillah sampai bisa sejauh ini, yaitu berkat teman-teman produksi juga kan gitu. Ya. Ya alhamdulillah kan gitu. Ya. Jadi nggak semuanya Iya. aktor, nggak semua Ya, aktris, enggak memang semua. mungkin ada yang begitu. Ya, ada Nah, yang begitu. oke lah, semoga aja ini ya kembali ke jalan yang lurus. Amin. Amin. Semoga aja bisa menghargai, karena gua melihat stuntman juga sangat mewakili produksian. Kebayang kalau Ya. misalkan aktor utama nih, misalkan ada adegan lari, terus aktor utamanya cedera, Iya. break tuh. Ya pasti. Pasti. Bisa semuanya. Ya kan, karena produksi terus jalan Betul. kan. Terus Betul. juga makanya perlu stuntman, artinya mengurangi bahasanya apa ya? Kecelakaan dalam Meminimalisir lah. adegan Ya, ya, meminimalisir. kecelakaan dalam adegan, Ya. terus juga gitu. Nah, ini kan bisa klop ya. Sebenarnya ini kejawab sih sebenarnya. Nggak mungkin kalau Kang Denny dan Abah sendiri bisa bikin Java Stunt Team ini nggak menghargai sebuah pekerjaan ini. Betul. Nah, dan gue melihat kayaknya di Indonesia kayaknya pelat lambat laun ya, orang-orang bakal ngeh gitu bahwasanya lu sebagai aktor nih juga bisa sukses juga gara-gara stuntman juga. Iya. Iya nggak sih? Iya, Gitu betul. kan. Nah, gue mau nanya nih Kang, dalam perjalanan nih
udah lama gitu ya ngejalanin pekerjaan ini. Prestasi apa sih Kang yang pernah digapai sama baik personal maupun grup? Kalau dibilang prestasi, kita belum dapat penghargaan. Karena untuk di Indonesia nggak ada ya penghargaan stuntman tergokil misalnya, Terbaik. stuntman terbaik atau stuntman tergila itu nggak ada. Tapi kalau pemeran pendukung itu ada. Terus misalkan apa pemeran terbaik itu ada. Tapi kalau untuk di stunt kita nggak ada. Tapi prestasinya itu kita bisa rasain sendiri ketika karya yang ada kitanya di situ sebagai kru stuntnya ataupun kru actionnya di satu film itu berhasil misalkan menang festival atau apa, kita juga ikut bangga. Sebenarnya lebih ke situ sih, dan prestasi itu bisa ditunjukin ketika kita ketika kita melakukan adegan ataupun melakukan satu proyek itu dari awal sampai akhir itu lancar dan tidak ada insiden, itu menurut saya sudah satu prestasi. Dan salah satu yang membuat saya bangga baru kemarin ini itu filmnya Pak Edwin dari Palari Film, judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu menang di Locarno Film Festival. Wow. Itu dapat Golden Leopard. Wow. Itu membuat saya merinding. Wow. Itu buat saya bangga. Kenapa? Karena selama 75 tahun itu festival belum pernah ada dari Indonesia yang mewakili dan menang. Wow. Dan tahun ini filmnya Pak Edwin, filmnya Palari dan Ibu Dede itu menang di Locarno Film Festival dan mendapatkan Golden Leopard. Wow, beri tepuk tangan dong. Keren banget, keren. Wah, ini Nah itu prestasi juga buat saya tentunya kan. Prestasi buat kita, bukan buat saya pribadi dan teman-teman yang ikut bekerja di film itu gitu. Itu kita ya ikut bangga sih kayak gitu. Kang Denny gimana? Ini prestasi yang luar biasa. Iya, saya juga sangat merasa bangga sekali lah dengan tim Java Stunt Team gitu kan. Dengan hasil karyanya ini dapat penghargaan, ya merasa sangat bangga dan gembira lah. Apalagi ketika si produsernya bilang, "Abang, dikabarin ya, pas begitu dikabarin, ini koreo lu dipuji di mana-mana." Maksudnya apa? "Iya, lu banyak yang nanyain, ini siapa yang bikin koreonya?" Itu kan wah banget gitu kan. Ya alhamdulillah buat kita, alhamdulillah banget itu berkat kerja sama tim dan kegigihan tim, semuanya mencurahkan semua pikiran, tenaga dan waktunya untuk film itu. Kita benar-benar sangat terima kasih banget udah diajak join di project itu sangat luar biasa banget. Dan mungkin bagi saya film pertama saya yang memakai seluloid itu film itu. Wow. Ya terima kasih Pak Edwin lah, pokoknya keren banget. Itu pengalaman yang sangat luar biasa, banyak ilmu yang saya dapat dari situ. Itu gokil sih. Wow, keren. Itu. Gue gak kebayang sih. Semoga aja ke depan Indonesia punya karya kayak gitu juga ya. Amin. Ini kita juga nggak kalah sebenarnya dengan produksian negara lain, Iya. Korea, ya nggak sih, Jepang. Betul. Gitu. Dan gue juga ngelihat ini jadi semakin kayak terpacu gitu ya, semakin terpacu gitu. Ditambah lagi sebelumnya ada Gundala, lalu film tadi judulnya apa? Seperti Dendam, Rindu harus dibayar tuntas. Seperti Dendam, Rindu harus dibayar tuntas. Ini Ya. wow, akan tayang di bioskop Indonesia. Insya Allah ya. Mudah-mudahan tayang di bioskop. Nah, untuk Java Stunt Team sendiri nih, harapan ke depannya apa sih? Untuk Java Stunt Team sendiri harapan ke depan ya mungkin untuk di Indonesia sendiri lebih banyak produksi film action tentunya ya, dan lebih mengenal apa itu stunt. Karena banyak mungkin menurut saya tuh belum banyak yang mengerti tentang stunt. Karena apa, di kita ini kadang salah arti. Salah artinya itu antara stunt dan fighter. Di luar sebetulnya itu tidak ada kata fighter untuk di dunia entertain. Fighter itu hanya dipakai untuk ketika si petarung yang bermain di arena. Itu fighter. Tapi kalau di kita biasa dipanggil fighter ya, Mang. Kalau untuk ini fighter ayo untuk misalnya adegan berantemnya itu ini fighter. Padahal mah nggak ada kayak harusnya gitu. Bilangnya apa? Stunt. Stunt. Semua itu stunt.
Nah, jadi stand ini, nah di sini ada beberapa tingkatan stand. Sebelum menjadi seorang stand itu, lu harus ngapain aja sih gitu. Nah itu harus tahu dulu, jangan sampai lu udah bisa jatuh, lu udah bisa rolling, udah bisa berantem, gua stand. Nggak bisa sebetulnya. Kalau misalkan apa namanya, kita mengklarifikasikan seorang stand itu secara internasional gitu ya. Mungkin di Indonesia belum ada sih taraf itu ataupun apa ya, apa sih tingkatan untuk menjadi seorang stan itu apa sih kualifikasinya gitu, belum ada di kita. Tapi di luar negeri itu justru udah lebih tertata banget gitu, banyak banget, dan harus punya sertifikasi stan, harus punya sertifikasi ya macem-macem itu banyak banget. Dan di kita tuh belum ada seperti itu, dan sebenarnya pengen banget. Nah itu harapan kita juga, maksudnya dengan kenapa saya bicara seperti itu, kan kita berbicara harapan ya. Harapannya itu semua yang menjadi stan di Indonesia itu mengerti apa arti stan dan apa arti kata adegan-adegan yang ada di situ itu gitu loh. Tidak hanya melulu hanya sekedar melakukan adegan jatuhan gua stan, enggak. Gitu. Jadi pengen semuanya itu kita belajar bareng-bareng lah gitu. Kita belajar bareng-bareng. Jadi apalah itu namanya stan. Itu sih. Kalau dari harapan Kang saya. Denny gimana Kang? Harapan ke depannya? Ya kalau saya sih harapan kedepannya ya pingin tim Java Stan Team ini lebih maju lagi Amin. gitu dengan karya-karyanya, dengan sekarang lagi merencanakan ya pengen produksi sendiri, mudah-mudahan lah lebih maju lagi sih kalau buat saya. Zambra Studio ini insya Allah siap support. Amin. Amin. Kita Amin. ke depan gue sebagai yang jaga gawang. Siap. Jadi ini semua insya Allah kita bisa kolaborasi ya. Kita kolaborasi, kita bisa maksimalkan. Siap. Buat teman-teman yang mau join di Instagram atau bisa follow Ya. kemana? Atau mau datang langsung kemana? Boleh hubungi di Instagram ada Java Stan Team, dan di channel YouTube juga ada Java Stan Team. Bisa langsung hubungin saya, Abah Dinar. Instagramnya Abah Dinar, Kang Denny. Abah Dinar dan Java Stan Team. Kang Denny Instagramnya apa? Kalau saya sih untuk saat ini belum Aktif. Lo belum aktif. Nah, ini Instagram ada, cuman Ada. belum di. oke, ini dibuka. buat Kang Denny nanti langsung bisa join Iya, di. Mak. Kalau Langsung mau ke saya aja. mau datang latihan kemana? Kalau mau datang latihan nanti bisa tanya-tanya juga di DM Instagram Java Stan Team. Nanti kita kasih alamatnya. Itu kita latihan seminggu 2 kali, hari Rabu siang dan Minggu Minggu. siang jam 1 siang. Mantap, Tepatnya ya. nanti di Kelapa 2 Depok di daerah RTM. Nanti kita kasih lebih detailnya kalau lewat DM ya. Thank you semua. Thank you. Thank you yang Terima udah kasih. nonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini kalau suka. Jangan lupa juga langsung support produk Indonesia. Ada Roy Royce di sini. Ini dia. And Roy then, Royce. ini bisa cobain, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Yang mau DM Instagram silahkan. Thank you, go very deep, check out.